aspirasi yang masuk di teman-teman pimpinan dan anggota DPRD itu memang masih jadi idola persoalan infrastruktur. Ya. Masih jadi idola tentang penanganan sampah yang komprehensif. Masih idola tentang pendidikan. Masih idola tentang kesehatan, termasuk tadi urusan pengangguran. Problematika di pemerintahan itu kan klasik. Banyak kebutuhan tapi minim kemampuan. Dalam konteksnya begini, kebutuhan masyarakat ini banyak, tapi kemampuan keuangan daerahnya terbatas. Sehingga kemudian terjadilah pemilahan skala prioritas tadi. Sehingga ketika kebutuhan masyarakatnya 10, oh tahun ini baru bisa terakomodir 3, nantinya 3-nya tahun depannya misalnya, atau dan seterusnya. Nah, ini yang menjadi problem kita, dan ya persoalan ini persoalan klasik. Selamat siang pemirsa, jumpa lagi dengan saya Nani Suryani. Senang sekali kami bisa hadir ke hadapan Anda, dan di tengah-tengah kita sudah hadir Bapak Dr. Haji Bahrul Ulum SAG MP MAP. Ya. Selamat siang Pak. Selamat siang Mbak. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat, baik. Sehat. Kesibukannya apa aja nih Pak? Sangat sibuk sekali pastinya ya. Ya rutinitas rutinitas ya, rutinitas kantor, rutinitas dapil, dan rutinitas keluarga. Luar biasa sekali Pak. Karena ini harus balance, kapan kita untuk aktivitas kantor, kapan kita juga aktivitas di dapil untuk merawat konstituen, dan kapan kita juga rutinitas keluarga ya untuk ya minimal bercengkrama sama anak, istri. Iya, luar biasa. Jadi work life balance ya pemirsa ya. Insyaallah. Alhamdulillah, dan beliau ini sudah hadir di tengah-tengah kita dan akan berbincang lebih dalam lagi ya terkait dengan program dan produk hukum DPRD Kabupaten Serang di tahun 2026 ya. Baik, kita akan sama-sama dengarkan bagaimana produk hukum di Kabupaten Serang dan juga sejauh mana progres dari produk hukum tersebut sendiri berlaku di Kabupaten Serang seperti itu ya Pak ya. Dan yang pertama adalah bagaimana masyarakat kita tahu ya Pak ya, bagaimana fokus dari DPRD Kabupaten Serang sendiri ya di tahun 2026 ini, khususnya di dalam produk hukum tersebut ya. Ya, dari rutinitas dalam 1 tahun anggaran ya produk hukum yang ada di Kabupaten Serang ini memang yang inisiatif DPRD untuk 2026 ini cuma 2. Yang pertama adalah Raperda tentang perlindungan lingkungan hidup. Yang kedua, Raperda tentang disabilitas. Nah, esensi dari Raperda lingkungan hidup ini adalah upaya kita dari DPRD bagaimana melindungi lingkungan hidup dari pencemaran-pencemaran yang terdampak dari berbagai aspek, baik dari industri, rumah tangga, ataupun yang lainnya. Sehingga isinya adalah bagaimana kita merawat lingkungan hidup kita, kemudian agar tidak tercemari dari berbagai macam dampak ya, dari berbagai macam dampak. Itu yang pertama. Kemudian inisiatif yang kedua adalah tentang disabilitas. DPRD berikhtiar, berupaya bagaimana kemudian ini ada kesetaraan dari warga Kabupaten Serang penyandang disabilitas dalam konteks layanan pendidikan, layanan kesehatan, layanan wirausaha, sehingga kemudian penyandang-penyandang disabilitas ini merasa terakomodir dalam konteks kesetaraan dengan masyarakat Kabupaten Serang yang lainnya. Nah, ini yang dua hal yang memang menjadi inisiatif DPRD Kabupaten Serang dan prosesnya masih berjalan. Di luar dari raperda-raperda yang diusulkan oleh Bupati, seperti raperda tentang PBG, raperda tentang APBD dan APBD perubahan yang secara normatif ya setiap tahun itu berjalan. Tapi fokus kita di inisiatif DPRD adalah 2 tadi. Pertama tentang lingkungan hidup, kedua tentang disabilitas. Jadi 2 fokus utama tersebut ya Pak ya yang sedang dijalankan ya. Betul. Di masyarakat Kabupaten Serang sendiri. Oke, baik. Dan boleh tahu Pak berapa banyak ya untuk produk hukum itu sendiri di Kabupaten Serang yang diinisiasi oleh DPRD di Kabupaten Serang, dan juga manfaatnya apa gitu Pak? Ya, 2026. 2026. Ya. 2026 ini inisiatifnya cuma 2 tadi. Pertama tentang pengelolaan lingkungan hidup, penanganan lingkungan hidup, yang kedua tentang disabilitas ya. Nah, fokusnya di 2 ini kalau inisiatif DPRD, tapi memang setiap raperda yang diusulkan baik oleh inisiatif DPRD maupun oleh eksekutif ya memang kita tetap menjadi fokus juga, fokus kita semua bagaimana kemudian
kita bisa membahas bersama, kemudian menyepakati bersama isi pasal per pasal, ayat per ayat dari sebuah raperda tadi. Yang endingnya kita berharap bahwa raperda ini setelah diundangkan tidak hanya kemudian menjadi pemenuhan substantif administratif semata, tapi bagaimana kemudian raperda ini memiliki substantif publik, layanan kepada masyarakat. Apa sih keuntungan dan manfaat yang bisa dirasakan oleh masyarakat dengan lahirnya produk hukum ini? Nah, ini yang kita harapkan, jangan sampai kemudian ini kita hanya menyesuaikan regulasi, karena biasanya perda-perda atau raperda yang kita bahas itu adalah raperda-raperda yang memang rujukan regulasi di tingkat atasnya sudah expired misalnya, karena udah ada perubahan undang-undang, ada perubahan PP, perubahan permen gitu. Nah, ini jangan sampai kemudian hanya substantif administratif. Tapi bagaimana kita DPRD mendorong agar pembahasan raperda ini memang ada substantif publiknya, bagaimana masyarakat terakomodir keinginan, dampak-dampak positifnya dalam raperda ini. Salah satu contohnya tadi, yang persoalan lingkungan hidup. Lingkungan hidup ini kan berdampak positif bagi masyarakat ketika kita bisa memagari dampak-dampak negatif terhadap pencemaran lingkungan hidup, dampak-dampak negatif pengelolaan lingkungan hidup yang salah. Termasuk yang kedua tadi, ketika kita bisa bicara membahas tentang disabilitas, bagaimana kemudian perda ini nantinya kalau sudah diundangkan mendapatkan dampak positif terhadap masyarakat, khususnya masyarakat siapa? Masyarakat Kabupaten Serang penyandang disabilitas. Agar apa? Agar bisa setara dalam konteks pendidikan, dalam konteks kesehatan, dalam konteks berusaha. Nah, ini yang kita ingin bangun, bahwa raperda ini hadir untuk melindungi segenap warga Kabupaten Serang. Dampak positifnya ada dampak substantif publik, bukan hanya substantif administratif, pemenuhan mutatis mutandis yang regulasi di atasnya sudah expired misalnya gitu. Oke, jadi selalu diperbarui ya Pak ya. Betul. Untuk raperda ataupun produk hukum itu sendiri di Kabupaten Serang. Betul. Seperti itu. Dan sejauh mana Pak untuk di tahun 2026 ini aspirasi masyarakat apa saja yang sudah diterima oleh DPRD Kabupaten Serang sendiri? Ya. Di semester kedua ini kita sudah menjalankan 2 kali masa reses ya. Di masa sidang ke-1 dan masa sidang kedua. Sekarang kita sedang menjalani masa sidang ketiga, dan masa sidang ketiga belum reses ya. Tapi memang dari beberapa aspirasi yang masuk di teman-teman pimpinan dan anggota DPRD itu memang masih jadi idola persoalan infrastruktur. Ya. Masih jadi idola tentang penanganan sampah yang komprehensif. Masih idola tentang pendidikan. Masih idola tentang kesehatan, termasuk tadi urusan pengangguran. Nah, aspirasi-aspirasi itu misalnya tentang pendidikan, masih adanya sekolah-sekolah yang mohon maaf kondisinya memprihatinkan. Memang dinas pendidikan sudah memetakan ya, mana sekolahan yang sesuai dengan kewenangan Kabupaten Serang, SMP dan SD misalnya, mana yang rusak berat, mana yang rusak sedang, mana yang rusak ringan, mana yang masih layak. Tapi ternyata ketika menggali dari aspirasi-aspirasi yang teman-teman pimpinan dan anggota DPRD lakukan, masih muncul adanya usulan tentang rehab sekolah, RKB, itu yang pertama. Kemudian yang kedua tentang kesehatan misalnya. Masih munculnya aspirasi dan harapan dari masyarakat tentang layanan publik kesehatan di puskesmas yang masih belum sesuai harapan. Kemudian juga masih ada keluhannya pelayanan kesehatan di RSDP misalnya. Nah, ini juga yang kita juga dapatkan selalu di setiap momentum reses. Tapi yang lebih idola itu 3, infrastruktur, pengangguran, dan sampah. Nah, infrastruktur, kalau jalan kabupaten kan memang sudah selesai. Di tahun 2016-2021 itu kan 100 km lebih ya selesai jalan kabupaten yang dibeton pada priorisasi Bupati Butatu lalu dengan program Perda Percepatan Pembangunan Infrastruktur Jalan. Nah, tapi kan kita masih punya PR. PR-nya yang mana?
jalan-jalan desa yang ditingkatkan menjadi jalan kabupaten. Termasuk jalan-jalan desa yang hari ini kondisinya dana desa yang tidak maksimal untuk pembangunan infrastruktur karena ada program nasional yang ada peralihan ya, pergeseran kegiatan. Nah, jalan-jalan desa yang ditingkatkan jadi jalan kabupaten ini kan akhirnya menjadi PR setelah yang 100 km lebih itu selesai. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua tentang persoalan persampahan. Nah, sampai hari ini memang persoalan kita kan karena tidak memiliki TPA ya, gitu. Persoalan sampah ini tidak akan pernah selesai kalau TPA kita tidak miliki. Dan sementara TPA yang sudah pernah kita gaungkan baik di Tunjung Teja maupun di Mancak ini kan belum bisa terrealisasi karena masih ada diskusi tentang pro dan kontra ya, tentang titik lokasinya. Nah, ada solusi memang ketika nasional memiliki program strategis nasional tentang PSEL yang berada di Kota Serang dan Kabupaten Serang bisa bekerja sama dalam konteks pemenuhan sampah untuk program PSL. Tapi kan persoalannya ini PSL ini kan dibangunnya 2 tahun kurang lebih. Jadi efektif berjalan itu di tahun ketiga. Nah sekarang existing hari ini di 2026 ini kan belum dibangun. Masih feasibility study. Nah kemungkinan dibangun 27. Kalau kebutuhan membangun itu 2 tahun, berarti 27-28. Baru bisa beroperasi secara pasti penyelesaian sampah itu di tahun 2029 misalnya. Nah, penanganan sampah selama 2 tahun sebelum PSL ini selesai ini harus seperti apa dan bagaimana gitu kan. Ini yang menjadi aspirasi yang cukup lumayan banyak. Nah, ketika kami delegasikan ke Komisi 4 untuk berdiskusi, rapat dengar pendapat dengan Dinas Lingkungan Hidup, persoalannya apa sih sebelum nanti PSL terbangun gitu kan, penanganan sampahnya harus bagaimana. Muncullah kemudian aspirasi dalam rapat dengar pendapat antara Komisi 4 dengan Dinas Lingkungan Hidup gitu kan, ada persoalan bank sampah yang harus diefektifkan di setiap desa. Ada kemudian kebutuhan kontainer dan truk amrol yang harus dilakukan pembeliannya oleh pemerintah daerah Kabupaten Serang, karena kalau tidak ada truk kontainer dan truk amrol untuk penyelesaian sampah ini nggak akan bisa selesai kalau hanya menunggu PSL di tahun 2029 misalnya secara efektif. Nah ini yang kita lakukan sehingga kemudian kita dorong Dinas Lingkungan Hidup untuk membuat perencanaan penyelesaian sampah minimal di interval 2 tahun sebelum PSL berjalan secara efektif. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, persoalan anomali tentang pengangguran terbuka ini juga masih jadi idola. Setiap tahun lulusan SLTA ini keluar. Di Kabupaten Serang ada berapa SLTA? Kalau kita hitung rata-rata 29 kecamatan, ada 29 SLTA yang negeri. Belum lagi SLTP. Belum lagi SLTA yang swasta misalnya. Ada berapa? Banyak. Apakah kemudian yang lulusan SLTA ini semua melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi? Kan tidak semua. Ya kan kesempatan meraih jenjang yang lebih tinggi tidak semua gitu. Nah, berapa persen? Persentase terbesarnya adalah yang ingin mencari lapangan pekerjaan. Nah, persoalannya kita hari ini terjadi anomali. Industri banyak di Kabupaten Serang, tapi pengangguran terbuka juga masih tetap tinggi. Kenapa? Karena memang industrinya hari ini yang hadir industri padat modal gitu loh, bukan industri padat karya. Beda ketika awal-awal tahun 90-an ya, 96, 9 ya awal 90-an, yang hadir di Kabupaten Serang itu kan investasi industri padat karya. Seperti hadirnya Nikomas, dulu seperti hadirnya Ramasinta, dulu hadirnya Lungchong, kemudian hadirnya beberapa industri padat karya. Nah, padat karya yang tadi saya sebutkan, ini sudah ada yang gulung tikar, ada yang sudah mengurangi pengurangan tenaga kerja gitu kan, karyawan, karena sekarang sudah digantikan dengan padat modal tadi, sehingga lebih banyak tenaga mesin yang bekerja. Nah, inilah yang kemudian menjadi harapan kita bahwa untuk menangani aspirasi ini seperti apa? Diskusilah kemudian antara Komisi 2 dengan Dinas Tenaga Kerja. Apa yang harus kita lakukan? Nah, kan ada beberapa skill masyarakat yang memang harus digali atau skill masyarakat yang harus diasah. Sehingga kebutuhan penanganannya dalam konteks
penanganan pengangguran pasca lulus sekolah ketika tidak terakomodir di industri, maka harus memiliki skill-skill tersendiri. Nah, kemudian diskusi antara Komisi 2 dengan Disnaker misalnya, bagaimana kita memiliki balai latihan kerja untuk masyarakat idealnya gitu kan. Idealnya satu kecamatan satu BLK misalnya, sehingga skill-skill masyarakat yang usia-usia produktif itu bisa diasah di situ, bisa digali di situ, sehingga kemudian bisa menimbulkan entrepreneur baru, pengusaha-pengusaha kecil dan mikro baru, sehingga kemudian ke depan harapannya bisa bertumbuh besar, maju dan berkembang. Amin. Jadi cara DPRD sendiri untuk memajukan dan juga memberlakukan ya produk hukum ini ya sudah sesuai ya Pak ya, sudah sesuai, dan mungkin ada cara-cara konkretnya tersendiri Pak dari DPRD sendiri untuk menampung aspirasi masyarakat dan merealisasikannya seperti itu. Ya, kan ada tiga fungsi ya, tiga fungsi yang melekat pada seorang pimpinan dan anggota DPRD. Fungsi budgeting, fungsi legislasi, dan fungsi pengawasan. Nah, dari tiga fungsi ini ada satu hal yang menjadi kewajiban anggota DPRD, apa? Menyerap aspirasi masyarakat. Nah, ketika aspirasi masyarakat ini sudah terserap, dikemanakan larinya? Dilarikanlah kepada fungsi budgeting, fungsi legislasi. Ketika aspirasinya adalah tentang program pembangunan. Tapi kalau aspirasinya tentang keluhan, pelayanan publik yang tidak maksimal atau kurang baik terhadap masyarakat Kabupaten Serang, maka masuk ke dalam konteks pengawasan. Sehingga dari tiga pokok fungsi DPRD ini kita kolaborasikan mana aspirasi yang masuk dalam konteks keluhan untuk penanganan lebih lanjut, mana aspirasi yang dalam konteks pembangunan yang kemudian ditindaklanjuti melalui fungsi budgeting anggota DPRD, yang kemudian ketika rapat badan anggaran DPRD melalui komisionalnya ini kan akan disampaikan, inilah aspirasi masyarakat, pengen ini, pengen ini, pengen ini. Dengan dinas apa? Misalnya dengan dinas tenaga kerja kalau persoalan pengangguran tadi. Nah, dengan dinas tenaga kerja apa solusi konkretnya? Ya harus bangun BLK untuk mengasah, menciptakan skill-skill masyarakat untuk bisa berwirausaha sendiri agar tidak bergantung kepada tenaga kerja di industri misalnya. Nah, hal-hal konkret itulah yang harus dilakukan. Nah, pertanyaannya, apakah itu sudah terbangun? Belum. Kita masih dalam proses. Kita masih dalam proses yang harapannya adalah setiap regulasi yang kita hadirkan, kita ingin ada substantif publik yang memang terakomodir di dalamnya. Bukan sebatas substantif administratif. Berarti ada beberapa aspirasi masyarakat sesuai golongannya gitu ya Pak ya, sesuai ranahnya seperti itu, dan ada yang terrealisasi, ada yang belum mungkin ya Pak ya. Ya karena memang gini, problematika di pemerintahan itu kan klasik. Banyak kebutuhan tapi minim kemampuan. Dalam konteksnya begini, kebutuhan masyarakat ini banyak, tapi kemampuan keuangan daerahnya terbatas. Sehingga kemudian terjadilah pemilahan skala prioritas tadi. Sehingga ketika kebutuhan masyarakatnya 10, oh tahun ini baru bisa terakomodir 3, nantinya 3-nya tahun depannya misalnya, atau dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ini yang menjadi problem kita, dan ya persoalan ini persoalan klasik yang terjadi bukan hanya pemerintah Kabupaten Serang saja ya, termasuk daerah-daerah lain juga mengalami hal yang sama. Tapi apakah kita akan terus begini? Kan tentunya tidak gitu kan. Kita ingin setiap tahun membaik, setiap tahun ada kemajuan, setiap tahun ada kebaikan, perbaikan dan seterusnya dan seterusnya. Baik ya, mudah-mudahan ya Pak ya. Kita amin. harus berusaha ya untuk mewujudkan semua itu ya agar terrealisasi dengan baik ya, aspirasi masyarakat yang ditampung oleh DPRD, dan juga bagaimana kita mencari solusinya seperti itu ya Pak ya. Dan akankah terrealisasi Pak di tahun 2026 ini gitu, apalagi ini sudah menjadi fokus utama dari DPRD kan, concernnya gitu kan ya Pak ya, sebagai program-program unggulannya mungkin ya, apalagi di akhir tahun ini menuju 5 bulan terakhir di 2026 gitu. Apakah akan terrealisasi Pak? Hal-hal tadi yang saya sampaikan di terakhir tadi itu kemungkinan besar tidak akan masuk di 2026. Kenapa? Karena kan pembangunan daerah ini harus berdasarkan perencanaan. Pembangunan yang kita impikan hari ini
itu baru bisa kita rencanakan yang kemudian kita eksekusi di tahun anggaran berikutnya. Tidak bisa kemudian mimpi kita hari ini pengen bangun BLK, sementara kan APBD sudah berjalan. Nah ini kan sesuatu yang bertabrakan dengan norma-norma penyusunan dan pelaksanaan APBD. Sehingga karena mimpi kita membangun BLK ini baru terekam di akhir tahun 2025 yang kemudian APBD-nya sudah tersahkan sebelumnya, maka kita waiting list mimpi ini kita wujudkan di 2027 dan insya Allah mudah-mudahan ini bisa terwujud dalam rangka penanganan persoalan-persoalan dan menjadi jawaban dari kegelisahan-kegelisahan yang tadi saya sampaikan. Iya. Luar biasa ya pemirsa, jadi DPRD Kabupaten Serang sendiri masih berusaha untuk terus memperbaiki dan juga menampung aspirasi dan juga merealisasikan ya Pak ya. Betul. Dengan disesuaikan dengan APBD yang ada. Betul. Gitu, Pak ya. Dan terakhir ya Pak, baik. Harapan dari Ketua DPRD sendiri ya Bapak Bahrul Ulum untuk kedepannya seperti apa dan khususnya di tahun 2026 ini. Ya. Harapannya Pak untuk ya yang semua yang ada di Kabupaten Serang sendiri. Pertama terkait dengan tema hari ini. Iya. Saya berharap sebagai pimpinan DPRD bahwa Perda ini diundangkan dengan kepentingan masyarakat secara umum. Kedua, agar pemerintah daerah bisa melaksanakan semaksimal mungkin norma-norma yang tertuang dalam Raperda yang kita sepakati di tahun ini. Dan yang terakhir, harapannya adalah segala aspirasi masyarakat yang lahir dari proses-proses teknokratik, dari proses-proses administratif maupun dari proses-proses politik ini bisa terrealisasi di tahun-tahun anggaran berikutnya. Kenapa? Karena proses teknokratik, proses administratif, partisipatif maupun proses demokrasi ini kan sama-sama memiliki kepentingan publik yang kuat ya. Masyarakat bisa menyampaikan aspirasi lewat politik melalui reses anggota DPRD gitu kan. Masyarakat bisa menyampaikan aspirasi ini melalui teknokratik dengan usulan ke OPD, atau bahkan masyarakat bisa menyampaikan dalam konteks administratif partisipatif dalam momentum musyawarah secara berkelanjutan. Nah, harapannya dari 3 kanal aspirasi rancang bangun ya ke depan ini untuk DPRD, pemerintah daerah dalam konteks umumnya adalah pemerintah Kabupaten Serang. Harapannya dari 3 kanal ini bisa dikolaborasikan, bisa ditemukan dalam satu titik temu yang ujungnya kita berharap aspirasi masyarakat ini bisa diwujudkan di tahun-tahun anggaran berikutnya. Kalaupun tidak bisa sekaligus, ya bisa secara bertahap. Dan yang terakhir, harapannya kemandirian Kabupaten Serang ini menjadi sebuah keniscayaan sehingga pembangunan pusat pemerintahan Kabupaten Serang harus segera terselesaikan. Baik, luar biasa. Terima kasih banyak Bapak. Sama-sama. Haji Bahrul Ulum SAG MAP dan sukses terus Pak. Amin, amin, ya. Semoga semakin lebih baik dalam mengemban amanah dan juga masyarakat Kabupaten Serang sendiri lebih sejahtera dan lebih baik lagi ke depan. Amin. Terima kasih banyak pemirsa, itulah tadi perbincangan kita mengenai produk hukum dan juga aspirasi yang ada di Kabupaten Serang. Semoga masyarakat Kabupaten Serang semakin berdaya, semakin maju dan juga semakin lebih baik lagi. Amin. Tetap semangat, sukses untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.